Kemarin juga kita kayaknya memang harus ada sanksi sosial nih bagi membuang sampah sembarangan di Kota Serang begitu ya. Karena udah dibersihkan, ada lagi, dibersihkan ada lagi. Memang kan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kusnedi dan Raisa. dalam acara podcast Become Voice, komunikasi pembangunan inspirasi kemajuan. Nah, kali ini Become Voice kedatangan tamu istimewa yang penuh inspirasi. Ini dialah Wakil Wali Kota Serang, Bapak Nur Agis Aulia. Siap, jangan Bapak doang. Kang aja, Kang Agis aja nggak apa-apa. Oke. Biar lebih mantap. Panggil Akang. Siap. Nah, di sebelahnya juga ada dosen terbaik kita, Bapak Yoki Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Yusanto, dosen Magister Ilmu Komunikasi. Salam hormat buat Kang Agis. Hatur nuhun Kang. Ya, Akhirnya kita ketemu Kang lagi. Agis. Kang Nur Agis Aulia ini saya mengikuti sebelum beliau di DPRD di dunia literasi ya, peternakan sampai ke DPRD Kota Serang sampai sekarang wali kota. Wakil ya. Pak Wakil Wali Kota Kota Serang. Sungguh senang hari ini Pak Tusnedi, terima kasih. Raisa juga ya, Siap Bapak. di spill namanya. Nah, untuk tema kali ini kita akan memberikan tajuk obrolan santai tentang kota, anak muda dan harapan. Nah, untuk tidak berlama-lama, Mantap. mungkin kita lempar pertanyaan pertama ini kepada Kang Wakil ya. Siap, Kang Wali Tus. Kota. Kang Wakil dikenal sebagai pemimpin muda. Bagaimana arah pembangunan Kota Serang saat ini atau hari ini? Dari perspektif Kang Wakil. Nah, bagaimana kondisi Kota Serang saat ini jika dilihat dari kacamata anak muda? Siap. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi Kota Serang saat ini itu sedang dalam proses transformasi. Nah, jadi memang salah satu visi Pak Budi dan Pak Agis adalah mewujudkan Kota Serang yang maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Ada dua strategi yang terus kita jalankan secara paralel. Pak Budi, Pak Agis konsentrasi bagaimana kemudian di Kota Serang ini kita melakukan pembangunan baik secara fisik maupun pembangunan non fisik SDM. Artinya di Kota Serang sedang ada nih proses pembangunan baik secara fisik, jalan, tempat, RTH, kemudian drainase, fisik, dan kita juga sudah paralel nih untuk pembangunan non fisiknya SDM-nya. Nah, kita mulai saya terutama mulai turun ke sekolah-sekolah. Jadi kalau ditanya kondisi Kota Serang saat ini on the track, kita melakukan pembangunan baik fisik dan non fisik. Artinya baik itu secara infrastruktur maupun SDM Kota Serangnya. Karena kita yakin, Pak Budi Pak Agis yakin kemajuan Kota Serang itu bukan hanya dilihat dari pembangunan fisiknya aja, tapi pembangunan fisik atau SDM-nya. Jadi makanya kalau kita lihat lebih dalam lagi, dua hal ini sudah kita jalankan secara paralel karena kita punya visi yang sama, ingin menjadikan Kota Serang maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Biasa di luar. Mantap. Nah, ini untuk kemudian ke Pak Yoki. Ya. Pak Yoki apa Kang Yoki? Boleh. Pak Yoki aja ya. Boleh, karena dosennya Kang Tusnedi. Kalau saya ke Pak Tusnedi Kang, tapi kadang-kadang Pak. Kang Untuk Tusnedi. Pak Yoki nih ya. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak memotret perkembangan pembangunan Kota Serang saat ini dari kacamata akademisi? Terima kasih Kang Tusnedi atas pertanyaannya. Menarik ya kalau bicara Kota Serang, karena kita hidup di sini ya, mencari nafkah di sini, sehari-hari juga beraktivitas dan bekerja di Kota Serang. Nah, yang saya lihat bahwa Kota Serang adalah sebuah kota yang sekarang menuju ke bukan homoculture tapi udah multiculture. Jadi sudah menjadi sebuah kota yang bukan hanya dimiliki oleh satu entitas budaya ya, melainkan dari berbagai budaya sudah masuk Kota Serang dari berbagai belahan Indonesia. Justru saya waktu tahun 2004 masuk Kota Serang itu sudah masuk dari Kalimantan. Betul.
ya. Dari etnis Tionghoa, dari Kalimantan banyak masuk ke Kota Serang untuk berdagang ya, atau berbisnis di sini. Bukan orang Serang asli ya. Terus dari berkelanjutan banyak usaha-usaha di bidang makanan gitu ya. Ada warung nasi Tegal atau warung Padang. Itu pun dari Sumatera. Jadi belum lagi dari daerah Jawa, Pak Agis. Dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta mungkin ya, Gunung Kidul. Nah, itu jadi daerah Kota Serang itu masuk ke daerah kota yang multicultural. Coba kita olahraga di setiap pagi di alun-alun. Itu ada kadang-kadang ada beberapa teman juga dosen yang suka lari pagi di alun-alun Kota Serang ya, sekarang udah tertata rapi, Pak. Terima kasih Pak Agis. Sudah agak bisa untuk berjalan kaki gitu atau berlari. Itu bukan hanya orang Serang, Pak. Pasti itu dari berbagai budaya yang kebetulan karena pembangunan perumahan di Kota Serang ini dikatakan masif ya menurut saya, itu pada tinggal di Kota Serang. Jadi masyarakat sekarang sudah multicultural, harus dilihat dari sisi budaya, tidak hanya ada budaya Serang sendiri atau budaya Banten secara umum. Kita melihat dari bahwa Kota Serang adalah kota yang multicultural. Nah, ini PR berat buat Pak Budi dan Pak Agis ya, yang harus bisa bagaimana Kota Serang ini nyaman buat warga asli di Kota Serang maupun dari berbagai daerah pendatang ya, dan itu harus diterima dengan baik menurut saya sih. Itu nah, melihat pembangunannya sekarang kalau segi ekonomi perizinan usaha kecil ya dipermudah, bahkan tidak autopilot ya, kalau ekonomi UMKM itu harus dibantu oleh pemerintah. Nah, saya lihat ada usaha dari dinas misalnya usaha kecil atau dinas koperasi atau dinas UMKM yang ada di Kota Serang itu bekerja sekuat tenaga, dan ini harus didukung terus oleh pimpinan ya. Bagaimana jangan sampai auto gitu ya. Dulu sepertinya gitu saya lihat di Kota Serang itu autopilot usaha itu seolah-olah harusnya kan yang tukang gorengan yang usahanya hasil penghasilan hanya 100.000, 200.000 sehari itu yang harus didukung. Nah, kalau misalnya usaha seperti Ibu Raisa itu bukan harus didukung lagi karena dia udah punya modal besar. Itu harusnya membayar pajak lebih banyak. Itu Pak Agis, harus dibedakan UMKM dan usaha besar. Kalau Ibu Raisa kan saya kira usahanya di atas 2M atau modalnya ya. Tapi kalau yang hanya modal 200-300 ribu, yang itu harus diberdayakan Pak Agis. Dan ada suatu adagium dari ekonomi itu bahwa yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah UMKM Pak Agis, termasuk di Kota Serang. Coba lihat Pak Agis berapa ribu datanya ada nggak tentang UMKM yang kecil gitu ya di Kota Serang. Itu sih dulu ekonomi dulu kalau saya lihatnya. Terima kasih Pak Tisnadi, itu dulu. Oke, kan dari tadi Kang Agis ngomong tentang infrastruktur ya, terus ada banjir, drainase dan sebagainya gitu ya. Terus Pak Yoki juga bilang tentang perumahan di Serang yang masif. Nah, sekarang kan lagi musim hujan nih Kang. Betul. Nah, terus kebetulan saya rumahnya deket sini lah gitu ya. Ngerasain tuh Pak banjir. Banjir sih mungkin tidak ya, tapi genangannya. Nah, genangannya itu kan lagi ada perbaikan atau pelebaran jalan tuh. Betul. Di situ genangan itu bisa sampai 3 hari tuh nggak surut. Nah, saya sebagai warga situ gitu ya, kenapa sih tidak ini buat jalan sekalian lah buat gorong-gorongnya gitu. Nah, gimana nih dari Kang Agis gitu, bagaimana sih langkah pencegahannya gitu untuk banjir-banjir ini? Yang pertama, kalau kita ngelihat ingin mengurai persoalan tentang banjir, penanganan banjir apalagi di jalan, ini yang paling utama yang Pak Budi Pak Agis lakukan adalah kolaborasi ya. Jadi ternyata ada beberapa jalan yang memang tanggung jawab dari pusat, provinsi dan kota. Itu yang mengenang tuh. Makanya Pak Budi Pak Agis melakukan kolaborasi itu
untuk memetakan mana yang betul-betul rawan banjir. Nah, beberapa sudah kita urai. Nah, memang kebanyakan persoalan banjir ini disebabkan karena tadi ya drainasenya yang tersendat gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu begitu kita sudah menghitung beberapa titik banjir itu dari 21 titik banjir yang ada di Kota Serang, itu 18-nya itu karena drainasenya tertutup karena sampah. Ada kemudian sungai ataupun selokannya itu penuh begitu. Nah, ini yang menjadi catatan juga bagi Pemkot juga. Artinya usaha untuk melakukan penanganan banjir juga harus secara komprehensif. Makanya pertama yang kita lakukan sebenarnya ya kita coba perbaiki drainasenya, melakukan normalisasi selokan, kita namanya keruk dan segala macam. Dan yang paling penting sebenarnya ini juga yang kita dorong juga, melakukan edukasi kepada masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah ke sungai, tidak lagi membuang sampah ke selokan. Karena luar biasa, Kang. Jadi saya juga heran kan, di selokan itu ada kasur, itu kan ada barang elektronik. Ini dari mana gitu kan. Nah, artinya ini juga perlunya peran serta dari masyarakat. Makanya kita kalau ditanya bagaimana antisipasinya, jadi Pemkot itu semuanya sudah diinstruksikan bahwasanya titik-titik rawan banjir itu semua OPD terkait sudah siap ready begitu. Makanya BPBD semua OPD lah PUPR semuanya itu ready di mana titik-titik yang memang rawan banjir. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat secara terbuka titik-titik banjir itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya, dan kalau kita hitung sebenarnya kan bukan banjir ya tapi genangan. Nah, cuma memang ya banyak yang ini banjir, padahal nggak lama lah karena ini beberapa yang kemudian kita benahi. Nah, artinya penanganan banjir kita dorong baik usaha yang dilakukan secara maksimal Pemkot melalui OPD terkait maupun kita dorong juga masyarakat untuk bantu menjaga selokan sungai di mana tempat air itu bisa jalan tuh lancar. Makanya Pak Budi Pak Agis itu selalu mendorong selain normalisasi drainase begitu, paling penting adalah peran serta masyarakat untuk tidak membuang sampah di gorong-gorong, selokan maupun di sungai. Inilah salah satu penanganan antisipasi di tengah musim hujan di Kota Serang. Siap. Setuju Kang Agis ya. Jadi bagaimana kemudian si masyarakatnya harus turut terlibat ya, langsung betul. Ya. Nah, kalau dari kacamata akademik nih Pak Yoki nih. Apa pertanyaannya tentang jangan banjir? Apa banjir ya? Iya, ini pertanyaannya banjir. beda kok, tenang aja. Apa jangan banjir? Nanti saya harus ngojai. Yang dekat saya suka banjir. Coba. Apa pertanyaan? Enggak, kalau dari akademik nih Pak Yoki. Kelemahannya apa sih apakah komunikasi yang kurang maksimal nih dari pemerintah gitu ya? Kalau dari kacamata akademik nih Pak Yoki, menurut Pak Yoki gimana? Yang tadi kan disampaikan sama Kang Agis itu manusianya gitu ya atau masyarakatnya juga harus turut membantu pemerintah nih untuk menjaga si drainase agar tetap lancar ya Kang Agis ya. Tapi dari akademik dari sisi Pak Yoki nih gimana sebagai akademisi? Kemarin Pak Agis melaksanakan kegiatan bebersih sungai. Sungai Cibanten ya. Itu hampir udah berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali ya Pak Agis itu? Kemarin 3 kali. Udah 3 kali itu Pak Agis bahkan masuk naik kapal perahu karet ya. Nah, hal semacam itu membuat masyarakat itu tergugah Pak. Saya juga melihat di berbagai media dan media sosial kegiatan Pak Agis turun langsung ya. Kan tergugah masyarakat, wakil wali kota saja sudah mau ikut membersihkan Sungai Cibanten, apalagi masyarakat yang hanya misalnya selokannya mampet gitu ya. Nah, mampet kan di depan rumah. Betul. Atau sungai-sungai yang misalnya sungai aliran kecil di daerah Cipare kan banyak tuh Pak, daerah situ. Nah, itu bisa warganya dari mulai RW RT ya bekerja di situ yang karena udah ada ide dari Pak Wakil Wali Kota. Nah, ini budaya masyarakat kebersihan juga harus mulai ditingkatkan ya. Jadi kita Kota Serang jangan dulu pernah diteliti oleh Ibu Dr. Rahmi itu tentang ya sampah dolbon, modal di kebun. Tapi sekarang kan sudah tidak ya, jarang di Kota Serang itu ya kemungkinan ya. Udah. Tapi sampah masih. Nah, itu kan komunikasinya seperti apa? Ya Pak Agis dengan simbol atau ide turun langsung ke Sungai Cibanten itu merupakan komunikasi sebenarnya. Komunikasi verbal maupun non verbal di media massa terlihat di media sosial. Ini loh kita aja udah turun. Apalagi ada program dari FBN ya. Kang Lulu itu
Luar begitu biasa. konsentrasi di bidang kebersihan sungai. Makanya ini budaya masyarakat. Makanya Kota Serang itu harusnya berbudaya, berbudi dan Berbudaya. Agis Aulia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Berbudaya, Betul. berbudi. Kan ada wali kotanya Pak Budi. Wih. Agis Aulia, berbudaya, clear itu. Berbudi dan Agis Aulia. Nur Agis Aulia. Betul nggak? Tapi sebenarnya begini, memang Coba. terkait tentang sampah Ya. ini menarik ya di Kota Serang ya. Tapi kita dorong tadi ada perubahan mindset. Iya. Karena selama ini masih banyak yang menganggap bahwa urusan sampah itu urusan Pemkot Pemerintah. atau urusan petugas kebersihan, DLH begitu. Padahal sampah ini itu urusan kita bersama. Nah, sedangkan kita sudah mencoba melakukan clean up lah ya. Jadi kita udah itu semua dicek, beberapa pinggiran-pinggiran itu ada tumpukan-tumpukan sampah. Kita sikat habis kan. Iya. 3 hari seminggu muncul lagi gitu. Iya. Nah, makanya kenapa kemudian kita terus melakukan tadi ya kalau di Pemkot ini sudah Pak Budi Pak Agis itu mendorong untuk Jumat bersih. Nah, Jumat bersih ini sudah kita sebarkan tuh. Jadi mulai dari sekolah, OPD, bahkan ke tingkatan masyarakat ya camat, lurah, RT RW. Kenapa? Karena tadi kita ingin mendorong masyarakat itu juga peduli gitu ya. Artinya apa? Jagalah lingkungannya. Kalau misalnya ada yang buang sampah di situ, ya ditegur begitu. Jangan kemudian udah tinggi ini lagi. Ini yang memang jadi tantangan kita. Makanya Pak Budi Pak Agis concern bagaimana melakukan edukasi juga kepada masyarakat, dan pastinya kita dorong gitu aktivitas yang rutinitas yang memang betul-betul tadi menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang sampah. Makanya ada Jumat bersih. Ini Yeah. Jumat bersih ini kan udah hampir setiap Jumat nih. Setiap hari Jumat kita bersih-bersih terus. Makanya kemarin saya Jumat bersih keliling juga tuh ke beberapa, kemarin di Unyur gitu kan. Itu luar biasa, pinggir jalannya itu sampah. Ketika ditanya masyarakat kenapa ya pada ini Pak, ini banyak yang buang sampah, Bapak tahu nggak? Ya ada beberapa tahu, tolong ingatkan gitu. Nah ini juga penting. Nah makanya kemarin juga kita kayaknya memang harus ada sanksi sosial nih bagi membuang sampah sembarangan di Kota Serang begitu ya. Karena udah dibersihkan ada lagi, memang kan sengaja. Nah ini yang kemudian jadi PR kita, dan itu yang kemudian kita coba ini kan. Jadi pola kita sih sebenarnya coba kasih contoh. Nah ini loh kita udah bergerak. Ayo saatnya masyarakat juga ikut serta untuk tadi sama-sama menjadikan Kota Serang ini menjadi Kota Serang yang sangat bersih dengan sesuai program Budi Agis Serang Bersih. Bersih ya programnya. Yap. Keren juga ya gagasannya. Nah, Kang Wakil, Siap. ini kita bergeser soal ruang terbuka hijau Yap. dan ruang kreativitas anak Yap. muda ya. Kita tahu di Kota Serang sebenarnya sudah ada tuh alun-alun di beberapa kecamatan. Siap. Ada di Walantakan, Siap. juga ada di Tatakan. Yap. Tapi di sisi lain kita kekurangan ruang terbuka hijau, tapi di sisi yang lainnya pula Kota Serang seolah-olah membiarkan tidak terurus taman-taman kota ini. Padahal Betul. kan kalau diberdayakan kita nggak usah nambah tempat sebenarnya, manfaatkan saja sudah ada, kembangkan saja sudah ada. Nah kira-kira upaya Pemkot ke depan atau upaya Kang Wakil sendiri apa nih kira-kira? Apakah memang mau menambah ruang terbuka hijau atau mengembangkan yang sudah ada ataupun yang merawat yang sudah ada? Siap. Tapi emang kayaknya lebih keren merawat yang sudah ada ya. Dan Betul. ini juga menjadi ruang publik buat anak muda Betul. soalnya Kang Wakil. Karena Iya. kita tahu di Tatakan sudah ada tempatnya, di Walantakan sudah ada tempat. Betul. Tapi memang kelihatannya dibiarkan. Yap. Cirwas. Cuma untuk kabupaten tetangga itu. Tetangga ya. Jadi kita patut Ya. Kota ya. Iya. Lalu lihat gimana kira-kira? Yang jelas ya terkait tentang ruang-ruang kreatif, ruang terbuka hijau, ruang tempat anak muda ataupun masyarakat berolahraga, berkreasi. Ini salah satu program dari Budi Agis juga memang mendorong terciptanya tadi ruang-ruang itu, di mana kemudian masyarakat bisa berekspresi baik olahraga, seni dan segala macamnya. Makanya ini juga kita sudah mulai memetakan mana yang kemudian kita revitalisasi, mana kita kemudian betul-betul kita bangun begitu. Tapi memang di tahapan awal-awal ini kita coba untuk merapikan terlebih dahulu. Makanya seperti stadion, kita rapikan terlebih dahulu. Karena itu ada ruang ekspresi anak-anak muda untuk berolahraga gitu. Dan alhamdulillah kan semua sudah bersih tuh. Dan sekarang sedang proses gitu kan pembangunan beberapa fasilitasnya juga, termasuk tadi tempat jualannya ataupun food courtnya gitu kan ya, bahkan akan dilengkapi dengan
tempat ring tinju begitu. Ring tinju. Nah, jadi ini yang kita rapihkan, kita ini kan sama ya, termasuk di beberapa wilayah-wilayah lainnya ya, termasuk alun-alun kan semua sudah mendengar bahwa tahun depan kita akan coba eksekusi juga begitu. Nah, kemudian ada beberapa titik-titik lain, Taman Sari juga kita sudah rapihkan, kita bersihkan juga begitu kan PKL-nya. Nah, saya kira step awal memang kita ingin melakukan perapihan begitu. Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Makanya kita kemudian dorong nih nanti beberapa komunitas, ya, kemudian elemen masyarakat atau stakeholder lainnya untuk terlibat langsung, baik itu pengelolaannya maupun pemeliharaannya. Nah, ini yang masih kita petakan. Kenapa? Karena menurut saya memang kita harus betul-betul ya terbuka lebar untuk para komunitas untuk mengoptimalkan itu kan. Nah, makanya nanti di stadion kan sudah mulai banyak ya komunitas pengen mengoptimalkan yang ini dan segala macam. Sama di beberapa titik juga. Ini juga akan kita dorong terus sehingga tadi seluruh ruang ekspresi, ruang terbuka hijau atau ruang-ruang yang memang itu biasa digunakan untuk masyarakat untuk melakukan aktivitas tentu yang positif, tentunya pasti kita dorong. Dan memang kuncinya adalah tadi adanya kolaborasi. Makanya kata kuncinya adalah kita terus berkolaborasi, termasuk ruang-ruang seni nih kan, Gedung Juang ada komunitas seni teater ingin mengoptimalkannya, macam-macam semuanya. Makanya kita tampung semua karena memang prinsipnya Pak Budi, Pak Agis ini membuka selebar-lebarnya kolaborasi kepada seluruh komunitas. Makanya semua komunitas baik olahraga, seni, budaya, apalagi komunitas musik, semuanya kita dukung. Makanya kalau dilihat nih ya, kita kan baru berapa bulan berarti ya, hampir setahun gitu kan ya, itu event di Kota Serang tuh penuh Kang. Betul. Banyak gitu ya. Event lari aja ini luar biasa gitu ya, saya ikuti aja lebih dari 5. Ada terus minggu depan ada lagi, itu yang lagi hype ya. Terus event-event musik, teater, budaya, banyak sekarang. Nah, ini yang kemudian kita dorong. Kenapa? Karena kita ingin memunculkan ingin mendorong para komunitas itu mulai hadir lagi, tumbuh. Betul. Kemudian kita mulai assessment apa yang kemudian bisa disupport dari Pemkot, Pak Budi, Pak Agis untuk komunitas-komunitas itu. Nah, sehingga tadi ruang-ruang itu yang nanti kita siapkan, kita tawarkan. Ini ada nih di sini. Di sini ada, di setiap ini ada segala macam. Nah, ini yang kemudian akan kita coba kembangkan. Tapi memang kalau kita lihat flashback ke belakang, nah, ruang-ruang terbuka hijau atau ruang ekspresi ini memang salah satu kelemahannya adalah pemeliharaan. Jadi kita itu bisa membangun tapi pemeliharaannya mungkin ya perlu perbaikan. Tapi insya Allah komitmen kita karena kita akan membuka kerjasama dengan komunitas, kita berharap nanti ayo bareng dengan komunitas bisa dioptimalkan mereka beraktivitas dan pastinya kita jaga bareng-bareng untuk pemeliharaannya itu. Betul. Siap. Ya. Siap. Ini dari sisi akademis, Pak Dokter, kira-kira kalau di kacamata Pak Dokter, akademis maupun dan Pak Dokter juga sebenarnya punya geng motor. Anak muda semua isinya. Anak muda ya positif tapi ya. Anak muda semua. Positif Salah banget. Positif banget, geng motor positif di Banten. Pembahasan anak muda nih Pak Dokter. Sebenarnya apa sih permasalahan terbesar yang menjadi concern bagi anak muda saat ini di Kota Serang, Pak? Sebenarnya ruang ekspresi. Kalau misalnya kita boleh mau naik motor boleh, tapi kan harus pakai helm, pakai punya SIM, punya segala macam. Terus bukan untuk kebut-kebutan di jalan. Saya lihat di jalanan sekarang tuh kalau sore Pak, malam minggu atau hari Minggu itu suka jalan di jalan yang arah HP3B itu pada naik motor ya. Saya harusnya kalau ada lihat seperti itu udah pengen ini aja nyitrek gitu, pengen turun dari mobil nyitrek satu-satu gitu, suruh kabur, suruh pulang gitu, karena udah kesel lihatnya seperti itu Pak Agis ya. Pak Agis kalau bisa nanti koordinasi sama Polres Kota untuk turun di situ untuk tertibkan gitu. Mereka kan bergaya-gaya, nggak boleh lah naik motor seperti itu. Minimnya ruang publik ekspresi. Kalau dia misalnya memang ada kadang-kadang Ikatan Motor Indonesia mengadakan balapan gitu ya. Tapi kan di Pemprov, di KP3B itu pun mungkin hanya setahun 2 kali atau itu kan kurang. Mungkin nanti Pak Agis bikin sirkuit ya untuk balapan. Terus kalau misalnya kita main motor kan pasti ada untuk budaya ya, perjalanan budaya, karena di Kota Serang itu Pak Agis kalau kita bicara budaya ya, panjang mulut itu kan harusnya bisa event nasional.
udah bisa jadi kekayaan kekayaan budaya Serang yang bisa diinternsionalisasi atau nasionalisasi, dikenal oleh publik luar. Karena menarik Pak Agis. Tapi kan sistemnya belum dibangun oleh Pak Agis dan kawan-kawan. Terus Pak Agis saya lihat tentang tadi teater ya. Terus jangan teater, baca puisi kita harus diberikan tempat. Baca puisi di sisi jalan nggak akan dengar orang di pinggir jalan gitu ya. Baca puisi kan nggak akan dengar. Baca puisi kan harus serius, harus ada ruangannya. Nah itu kan tadi ruang publik itu tadi, gedungnya yang representatif, nggak usah besar-besar tapi kan ditonton oleh beberapa orang gitu ya. Karena nggak semua orang suka puisi kan. Misalnya orang-orang yang konsen di bidang seni itu bisa menikmati itu dengan baik. Terus perfilman juga, Kota Serang udah banyak yang berprestasi di film. Betul. Itu juga dikasih ruang. Waktu saya di Belanda itu di Den Haag itu kan ada ruang studio film tapi hanya ditonton mungkin hanya 50 orang tapi aktif. Setiap hari ada festival film. Nah di Kota Serang itu kan positif. Anak-anak daripada naik motor gitu ya. Nah ini kembali Pak Agis memang harus ditongkrongin Pak Agis sebagai wakil wali kota, sebagai pejabat publik ketika ada sesuatu pembangunan atau masalah lain itu, kegiatan lain memang harus ada hadir Pak Wali Kota di situ, Pak Wakil terutama yang berdekatan dengan pemuda ya, karena masih muda, itu harus hadir. Misalnya ada sesuatu yang dibangun atau ada sesuatu yang diprogramkan di situ memang harus ada, walaupun hanya misalnya 15 menit, 30 menit. Dan Pak Agis sudah melakukan itu sebenarnya, dan itu harus dilanjutkan, jangan lelah karena prinsipnya kan kalau udah masuk ke dunia kemasyarakatan ya, baik pemerintahan atau organisasi itu kan 1%. 99% gaji kita untuk masyarakat. 1% untuk ke rumah Pak Agis. Pak Agis bercerita seperti itu. Pak Agis itu 1%. Minus. Bahkan 1% yang gaji Pak Agis itu 1%. Bahkan dibawa ke rumah. 90% untuk masyarakat. Jadi benar-benar kalau saya bilang katakan Pak Agis 1%. Kenapa? Karena 99% waktunya untuk masyarakat Kota Serang. Coba dihitung. Kapan dia bersama keluarga? Mungkin hanya ngantar anaknya ke sekolah pagi aja. Pulangnya diantar oleh drivernya. Bukan sama Pak Agis, itu 1%. Karena mementingkan masyarakat 99%. Makanya kita filosofinya 1%. 1% itu 99% untuk masyarakat. Betul. Gaji pun Pak Agis, gaji tunjangan 99% masyarakat. 1% buat kantong kita. Minus Pak. Iya, kantong kita kan punya 105% buat masyarakat. punya peternakan domba, ya punya peternakan domba atau kambing, ya itu yang dari situ Pak Agis. Siap. Mungkin itu Pak Agis. Jadi kalau saya lihat Pak Agis sudah 1%. Pak Tusnedi kan 1% juga ya? Iya dong. Ada Edo. Saya juga udah 1% nih. Satu dengan Bang Edo. Iya, satu. Pak Tusnedi juga nanti ya. Iya. Siap. Kita Tapi dukung. kayaknya kalau saya 1% bapak-bapak ini ngalirnya kan ke cewek-cewek Sama. tuh biasanya tuh. Neng, kalau udah PNS, apalagi Neng CPNS kan? Udah dosen, itu 99% kita untuk mahasiswa, untuk kampus, 1%-nya gaji untuk kita. Jadi ke rumah itu bawa 1%. Kalau saya kayaknya 2% sih Pak, 1% punya saya, 1% lagi punya suami saya. Kalau ada pemerintah nih ya, misalnya kerja di pemerintahan, 90% gajinya buat pribadi, itu salah menurut saya. Harusnya 90, kalau udah mengabdi ke pemerintah, kerja di PNS, ASN, 99% untuk masyarakat, waktu dan gajinya, 1% buat ke rumah. Terus uang dari mana kita hidup? Bikin usaha ya, warung gitu ya, warung makan atau warung restoran. Itu Pak Agis. Siap. Kayaknya Pak Agis 1% ya. Minus. Udah 1% cukup Pak Agis lah. Insyaallah. Ya, insyaallah. Nah dari tadi kan ngomongin anak muda dan komunitas ya, Kang Agis ya. Nah tapi gimana sih cara mengatasi kalau misalkan ada anak muda, komunitas teman-teman mahasiswa misalnya, contohnya paling dekat sama kita, tapi mereka takut nih ngejangkau ke pemerintahan yang minta misalkan untuk mereka bikin kegiatan setidaknya tempatnya nih gitu ya, tempatnya disediakan untuk pamerannya mereka. Nah kayak gimana tuh? Tadi sudah saya tegaskan ya, kita tuh sudah terbuka banget nih. Jadi Pak Budi, Pak Agis terbuka banget. Semua, bukan hanya anak muda ya, semua komunitas
semua stakeholder, apalagi itu terkait tentang bagaimana kemudian menghidupi kota. Kalau bahasa saya menghidupi kota itu macam-macam ya, ada yang bentuknya festival, kegiatan, macam-macam tuh. Ada kegiatan yang sifatnya memang happy ataupun kegiatan memang lebih serius, diskusi segala macam. Kita terbuka. Makanya kalau orang yang sudah mengenal saya sih paling mudah gitu ya, tinggal di DM yang melalui akun TikTok saya gitu, akun Instagram saya, itu langsung tuh. Nah, kita kemudian bisa optimalkan untuk tadi apa yang kemudian bisa kita ini. Dan alhamdulillah banyak sekali yang kemudian datang. Apalagi kalau misalkan dia mau berkunjung, ya itu sangat mudah banget. Jadi kita open, semuanya terbuka, dan aktivitas Pak Budi Pak Agis juga langsung diupload tiap harinya itu. Itu sebenarnya bentuk dari pertanggungjawabannya. Ini loh kita melakukan ini gitu ya. Jadi ada beberapa masukan yuk kita coba tampung dan segala macam ya, kalau memang kemudian bisa kita eksekusi cepat. Jadi kita terbuka untuk menjalin komunikasi ke semuanya, multi etnis, multi agama, semua multi komunitas ya. Bahkan di awal-awal itu saya hampir semua saya silaturahim untuk komunitas-komunitas tuh. Makanya saya mana yang belum gitu kan, baru kita ini kan. Semuanya komunitas yang sifatnya lebih kepada tadi ya akademik gitu kan. Kan banyak tuh diskusi dan segala macam. Itu kita ini kan. Termasuk olahraga, seni dan segala macam. Yang kita terbuka. Oke, Kang. Tapi kalau melihat fenomena sekarang ya Kang ya. Komunitas yang tadi akademik gitu ya, atau komunitas-komunitas yang banyak komunitas positif gitu ya di Kota Serang itu sedikit tergeser kalau menurut saya, karena anak-anak muda sekarang tuh jauh lebih seneng nongkrong di kafe, karena kita lihat juga kafe udah mulai menjamur di mana-mana gitu ya Kang ya. Nah, menurut Kang Agis nih, gimana sih cara mendorong teman-teman mahasiswa, anak-anak muda Gen Z terutama ya, untuk ayo ikut komunitas ini gitu ya, biar tadi yang Kang Agis bilang untuk menghidupi kota katanya gitu ya. Nah, gimana Kang? Ya, pertama kita tidak bisa gitu memaksakan anak muda ini harus ke A ke B ke C begitu ya. Justru Pak Budi Pak Agis ini mendorong ya anak muda di Kota Serang untuk menjadi dirinya sendiri yang terbaik. Artinya apa? Kalau memang dia suka teater, ya kita dorong ke sana. Oh, dia suka tentang olahraga, kita dorong juga. Oh, dia senang yang sifatnya berkesenian, kita dorong juga. Artinya apa? Kita membuka lebar untuk mendukung para anak muda untuk melakukan ekspresi yang positif tentunya. Untuk apa? Ya untuk menjadi diri sendiri yang terbaik gitu. Nah, ini yang kita dorong. Makanya ketika memang dia berada di kafe dan segala macam, yang pasti kalau positif kita dukung begitu. Karena ada beberapa kafe juga Bapak punya temanya masing-masing ya. Jadi ada temanya tentang literasi, ada temanya tentang musik, budaya, macam-macam tuh. Nah, sehingga kita dorong sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan saya yakin sebenarnya mereka para anak muda ini sudah mampu memilih mana yang terbaik buat dirinya dan lingkungannya. Jadi saya sih menyambut positifnya banyaknya kafe-kafe yang ada di Kota Serang ya. Ini juga jadi bagian penting untuk menghidupi para UMKM begitu. Dan pastinya kalau saya beberapa kali itu kan saya nanya beberapa kafe kan ada yang 10 orang yang kerja, ada yang lebih dari 20 orang gitu beberapa kafe. Nah, ini juga salah satu solusi untuk penyerapan tenaga kerja untuk anak-anak muda. Dan tentunya ini pasti Pemkot Pak Budi Pak Agis dukung 105%. Lebih ya. Iya, karena tadi 100%. Oh, iya betul. Nah, kalau dari Pak Yoki nih, sebagai seorang yang tiap hari ketemu sama anak muda, Pak Yoki. Ya, betul. Karena ke mahasiswa itu kalau kita nggak ajak kreatif ya diam aja. Mahasiswa tidak diajak untuk membuat sesuatu, berkarya, ya sama aja. Termasuk mungkin siswa-siswa SMA, SMP. Betul. Ya, mereka sekarang anak SD juga udah coding ya. Udah Coding, robotik ya. Coding itu juga harus dikembangkan. Pak Agis bukan suatu yang haram ya. Iya dong. Coding, robotik. Ya. Teknologi itu harus diperkenalkan di Kota Serang, baik dari SD, SMP, bahkan SMA. Jadi kreativitas apapun ya, berkesenian, musik ya, itu diperbolehkan ya. Yang penting turunan dari situ positif ya. Lalu klub motor, sepeda, apapun misalnya itu pun nggak apa-apa kalau positif gitu ya. Kalau misalnya ke budaya
ke arah persaudaraan, ya. Tapi bukan untuk misalnya konflik gitu ya, bergaya-gaya atau kebut-kebutan dari motor ya kita libas ya. Kita juga berani gitu ya. Kalau kayak geng-geng motor berani kayak gitu kita libas juga. Pak Agis apalagi lebih berani Pak Agis ya. Pak Agis punya power sebagai pemerintah. Nah, jadi yang bergaya-gaya anak muda justru gayanya dengan kreativitas ya. Saya sih senangnya kalau di bidang saya kan perfilman ya. Itu dokumentasikan Kota Serang. Betul. Contoh Kak Agis kan lulusan UGM. Peternakan ya di Universitas Gadjah Mada Jogja. Kreativitas di zaman Pak Agis kuliah tahun 2000-an itu kan udah terlihat. Ada komunitas apa di sudut-sudut kota itu pasti ada komunitas. Di rumah-rumah itu ada komunitas. Nah, di Kota Serang harus sudah seperti itu. Memang sudah dibangun misalnya ada Sultan Center ya. Terus ada Rumah Dunia. Terus ada Andi Suhud, Pekraf, ACN, Rumah Kita. Terus ada kafe-kafe yang kecil-kecil yang memang hidup dari situ gitu. Itu udah kita appreciate dan kita harus kembangkan itu. Karena kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil dan itu didukung oleh Pak Agis tadi ya, itu kita nggak akan berjalan seperti dulu aja gitu. Kalau Pak Agis punya ilmu dari Jogja, pengetahuan dari Jogja, kembangkan di Serang Pak Agis, karena Jogja itu kiblat kreativitas ya. Jogjakan Kota Serang Pak Agis dengan Pak Agis karena lulusan UGM ya. Ke Jogja itu kan kangen terus ya. Coba bayangkan, lihat di YouTube bukan YouTube ya, YouTube nggak bosenin pokoknya. Berapa konten kreator yang mengulas tentang pasar di Jogja satu hari? Cek riset. Terus yang mengulas tentang trotoar di kota Jogja setiap hari ada aja. Ada Jalan Armina, ada Jogja Aja, ada nama-nama. Nggak ada habis. Nggak ada habis. Itu tiap hari Pak Agis upload. Kota Serang kan misalnya nggak apa-apa Pasar Rawu kotor. Gak apa-apa, kotorannya di syuting. Nanti Pak Agis kan sama Pak Budi itu kesel kan. Aduh, pasar gua kok gini-gini amat gitu ya. Coba kalau di BSD makan bening gitu. Masalah berbasis masalah. Iya. Syuting aja tuh setiap hari tuh Pasar Rawu. Bikin YouTube-nya Pasar Rawu, di syuting tiap hari kekotoran Pasar Rawu, sampahnya seperti apa tiap hari. Pak Agis mungkin besok akan datang nongkrong 1 jam 2 jam di sana. 3 hari seminggu bersih itu. Sama Pak Agis. Sama Pak Budi apalagi. Tapi di Kota Serang nih, Pak Yoki nih, ini udah banyak sebenarnya influencer ya. Jadi kalau kita lihat di Instagram itu, saya aja sering Jadi memang hobi saya adalah mengkolab. Apalagi akun-akun yang masih kecil, gitu kan. Seperti keliling Serang, Serang dari atas, si paling Serang, kemudian Serang FYP. Mana lagi? Serang Stories, Kota Serang, Serang Days, banyak sebenarnya. Itu sekarang ya, saya sering DM kalau bisa yang tempat yang lain, titik yang lain. Jadi mereka nih mulai tuh rawunya dibahas, ininya dibahas, macam-macam tuh. Nah ini kita dorong juga karena ini salah satu tadi untuk mengenalkan Kota Serang ke luar juga begitu. Tapi sebenarnya yang paling penting Pak Budi Pak Agis ini punya formula untuk melahirkan SDM unggul di Kota Serang. Karena kata kuncinya ini. Makanya Pak Budi Pak Agis sudah menetapkan nih, SDM unggul Kota Serang itu punya 7 variabel. Yang pertama adalah sehat. Jadi harus sehat. Makanya semua aktivitas yang menjadikan warganya sehat kita dukung. Yang kedua harus cerdas. Nah tadi makanya kita dorong penguatan infrastruktur pendidikan supaya masyarakat juga cerdas, literasi dan segala macamnya. Yang ketiga ada religius ya. Nah, supaya apa? Supaya mereka juga nyaman beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah ketiga, jadi percuma kalau sehat, cerdas dan religius kalau nggak peduli lingkungan. Yang keempat ini paling penting, peduli lingkungan. Jadi jangan pinter sendiri, sehat sendiri, tapi ada sampah di jalan, kemudian dia nggak mau ini. Nah, intinya peduli lingkungan kita optimalkan. Nah, yang kelima, ini yang tadi sudah kita ulik-ulik adalah sosial dan budaya. Nah, kita dorong untuk tadi modal-modal sosial di masyarakat kita bangkitkan lagi, dan pasti tadi budaya adalah tadi seni budaya kita munculkan lagi, karena bagi saya ya budaya itu aset, seni budaya itu aset. Nah, itu kita optimalkan. Itu 5 tuh. Yang keenam, kita dorong juga punya jiwa entrepreneur. Nah, kenapa ini penting? Karena tadi jiwa entrepreneur itu bukan pengusaha ya, tapi jiwa entrepreneur itu dia punya kemampuan untuk kreativitas, inovasi, kemandirian.
dan pantang menyerah. Nah, ini harus ada nih. Makanya kita coba dorong juga semua aktivitas yang mengarah ke sana. Makanya nanti ada program yang namanya Satu Keluarga Satu Pengusaha. Nah, ini sedang kita coba formulasikan supaya nanti bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga tadi jiwa entrepreneur nih, wah, jadi mindset tentang inovasi, kreativitas, kemandirian, dan paling penting adalah daya juangnya gitu. Mindset daya juangnya itu luar biasa. Yang terakhir adalah melek teknologi. Tadi yang disampaikan tadi ada robotik, ada coding. Ini sudah mulai nih. Kita dorong SD, SMP, SMA, siapa yang ada ekskul. Bahkan saya sudah berdiskusi bahwa kita harus ada ekskul coding dan robotik. Nah, silakan sekolah yang sudah siap dan segala macam itu, Kang. Jadi ini yang kemudian kita coba susun ya. Ke depan kita meyakini di Kota Serang ini insya Allah akan lahir SDM unggul yang sehat, cerdas, religius, peduli lingkungan, sosial budaya, spirit entrepreneur, dan melek teknologi. Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena saya pikir-pikir gitu, kalau kita lihat negara di luar atau di beberapa daerah itu, mereka maju itu bukan karena apa namanya itu ya, SDA-nya, tambang ya nggak ada itu di beberapa di luar juga, di negara-negara di luar juga, karena SDM-nya. Nah, disitulah kemudian Pak Budi, Pak Agis juga, oh iya nih, kita jangan bangun juga nih, kita paralel ini dengan SDM-nya. Itu yang akan kita dorong, sehingga nanti ke depan akan muncul lahir SDM unggul Kota Serang yang insya Allah akan membawa Kota Serang maju kotanya dan bahagia sejahtera warganya yang tadi tujuh itu. Keren. Siap. Sobat Mikom, sebenarnya masih ada 8 pertanyaan lagi buat Kang Wakil. Tapi masalahnya sudah diborong semua tadi. Semua sudah diborong. Ini pertanyaan 12 sampai 19 tadi sudah dijawab semua. Barusan. Makanya kita bingung juga menanya apa lagi, udah selesai semua. Mungkin memang sudah di waktunya di penghujung acara ya, Mikom Voice. Karena dia juga sudah dijawab semua ini. Iya, betul. Pak Dokter, Pak Yoki juga sudah menjawab. Pak Agis juga, Kang Agis juga ternyata memang pertanyaan-pertanyaan itu tentang kreatif hub juga UMKM udah masuk semua. Iya. Sudah diborong semua. Mungkin ini di penghujung kegiatan podcast kita Mikom Voice, komunikasi pembangunan, inspirasi kemajuan. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Kang Wakil tentang apa namanya, tentang kota, anak muda, dan harapan. Siap. Yang pasti majunya sebuah kota itu tidak terlepas dari SDM-nya. Artinya mari kita sama-sama bareng-bareng melahirkan SDM unggul. Untuk apa? Untuk menjadikan Kota Serang maju kotanya bahagia sejahtera warganya. Oleh karena itu SDM unggul ini bisa terwujud, terlahir karena adanya kolaborasi. Kolaborasi multi stakeholder, multi pihak yang punya sama-sama kepentingan ingin kotanya maju, sejahtera warganya begitu. Nah, ini jadi statement terakhir adalah saya secara pribadi begitu ya. Kemudian atas nama pemerintah Kota Serang, pertama mengucapkan terima kasih untuk warga Kota Serang, terutama nih untuk komunitas-komunitas yang ada di Kota Serang, karena dengan mereka eksis, dengan mereka kemudian berekspresi, membuat kegiatan itu luar biasa efeknya. Nah, saya kira terima kasih banyak atas kolaborasinya sehingga Kota Serang sekarang mulai pelan-pelan berubah dan semoga sesuai dengan ekspektasi masyarakat Kota Serang. Terima kasih. Oke, dari Pak Dokter. Oke. Baik, terima kasih Pak Tusnedi. Nah, closing atau penutup ya dari saya. Ketika saya mendengarkan tadi Pak Agis menyampaikan cerita dan capaian yang dilakukan Kota Serang, kalau saya sih melihat fakta bahwa Kota Serang ke depan itu akan lebih baik karena optimis. Karena apa? Ada Pak Agis dan juga reng-rengan daripada kepala-kepala dinas, OPD, dan juga ASN yang bekerja itu teamwork yang menurut saya sudah terlihat, Pak. Pelayanan publik baik, lalu pendidikan juga sudah mulai berkembang dengan baik, pesat. Tinggal kekompakan Pak Budi dan Pak Agis ini lebih berbudaya lagi ya, berbudi dan beragis aulia. Jadi itu kalau sudah kompak seperti itu dalam membangun, mungkin dibagi ya, bagaimana nanti pembagiannya kan itu biasanya politik ya yang menentukan. Nah, Pak Agis, saya optimis ada Pak Agis di sini sebagai wakil wali kota. Jadi Pak Agis ini bekerja
sosok yang bekerja gitu kan. Ada wali kota yang hanya misalnya duduk manis, ada ya. atau jalan-jalan gitu ya, ada. Kalau Pak Agis berbeda ya. Pak Agis mau bekerja untuk kolaborasi dengan wali kota. Jadi, wali kota tugasnya apa, Pak Agis di situ yang akan backup, dan saya itu optimis. Lihat Kota Serang mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ya, di kepemimpinan Pak Budi dan Pak Agis ini, saya rasa akan lebih baik. Memang kalau misalnya ada ketidaksetujuan mungkin ada, tapi kan menahan diri. Itu secara psikologis politik aja, kita tahan aja hal seperti itu kan, itu konsekuensi politik Pak Agis, tidak masalah. Tapi dalam perjalanan ini kita bekerja bukan untuk 1-2 orang, bukan bekerja untuk kelompok tertentu kan. Pak Agis bekerja untuk seluruh masyarakat Kota Serang. Ya, dari anak yang baru lahir ke dunia ini sampai ke yang mau meninggal jompo ya, panti jompo harus diperhatikan. Ya. Semua itu tanggung jawab Pak Budi dan Pak Agis untuk berkolaborasi dengan tim ASN Kota Serang. Pokoknya Kota Serang meledog. Itu meledog itu artinya apa? Ya. Nanti hal yang lain panjang itu. Itu panjang meledog itu. Mungkin Oke. Terima demikian kasih. Sobat Mikom, mungkin acara hari ini kita tutup obrolan santai kita, komunikasi pembangunan, inspirasi kemajuan. Saya Rusnedi sebagai host dan juga Saya Raisa. ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.